Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Khairani. Saya dari kelas 3 BPR dengan NIM 120403202999. Di sini saya akan membahas tentang kesadaran hukum atau peraturan lalu lintas. Kesadaran peraturan lalu lintas. Banyak masyarakat yang tidak sadar akan bahayanya buta peraturan lalu lintas. Pada tahun 2020, ada 808 kasus kecelakaan lalu lintas. Informasi dikutip dari m.rri.co.id. Ada beberapa hukum yang sering dilanggar oleh pengendara, terutama pengendara bermotor. Yang pertama itu berkendara melewati trotoar. Demi menghindari kemacetan, para pengendara motor itu melewati trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, sehingga banyak pejalan kaki yang kehilangan haknya. Pelanggaran yang kedua itu tidak menggunakan spion. Kaca spion dapat membantu pengendara untuk memastikan saat itu konduktif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga meminimalisir terjadinya kecelakaan. Tetapi, hal ini masih banyak yang tidak menyadari pentingnya memakai kaca spion. Berdasarkan UU Nomor 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 Ayat 1, pengendara yang tidak memasang spion akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000. Pelanggaran yang ketiga yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Menerobos lampu merah, parkir di bawah rambu dilarang parkir, serta berhenti di depan tanda larangan berhenti adalah pelanggaran yang sering terjadi. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelanggaran rambu-rambu bisa terancam hukuman pidana dengan paling lama 2 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp500.000. Pelanggaran yang keempat adalah tidak membawa kelengkapan surat-surat berkendara. Polisi sering melakukan aksi tilang kepada pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat-surat saat berkendara seperti SIM atau STNK, dan tidak sedikit yang melanggarnya. Pelanggaran yang kelima adalah melawan arus. Biasanya untuk menghindari mutar jauh, pengendara memilih untuk melawan arus. Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh pengendara motor. Ini bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, terutama ketika keduanya berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Pelanggaran yang keenam, tidak menyalakan lampu kendaraan. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Pelanggaran yang ketujuh adalah tidak menggunakan helm. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm SNI. Bahkan, dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak menggunakan helm. Maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Ini merupakan pelanggaran yang paling banyak dilanggar oleh para pengendara motor, karena dengan alasan tempat yang ditempuh itu dekat, atau bahkan dengan alasan malas atau tidak nyaman. Indikator kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum lalu lintas, pengetahuan isi hukum lalu lintas, sikap terhadap hukum lalu lintas, dan perilaku terhadap hukum lalu lintas. Pengetahuan hukum dan isi peraturan lalu lintas sudah pasti diketahui oleh pengendara bermotor. Sikap dan perilaku terhadap peraturan lalu lintas yang masih acuh atau tidak peduli atas peraturan lalu lintas menjadi permasalahan dalam kesadaran hukum berlalu lintas. Tingkat kesadaran hukum yang rendah ini dipengaruhi juga oleh sikap dan perilaku para pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan penegak hukum yang abai atau acuh terhadap aturan lalu lintas. Sekian dari saya Saskia Khairani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.